Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti konseling kelompok kali ini. Nah, sebelum melakukan konseling kelompok kali ini, marilah kita berdoa dulu ya. Jadi, siapa yang memimpin doa? Saya. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mau memimpin doa dalam kegiatan konseling kelompok kali ini. Sebelumnya mungkin kita harus perkenalan dulu ya. Mungkin ya teman-teman sudah pada kenal, tapi kan saya belum ya. Dimulai dari siapa? Dari sini dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Salamah. Bisa dipanggil Hani aja. Perkenalkan, nama saya Asila Zulafa. Biasa dipanggil Asila. Perkenalkan, nama saya Nevi Aliani, biasa dipanggil Nevi. Baik, sekarang teman-teman udah saling kenal ya. Bu. Nah, mungkin dari Ibu perkenalkan, nama saya Rini Permata Sukmami Alistiawan, biasa dipanggil Rini. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok atau belum? Sudah, Bu. Belum. Nah, karena ada yang sudah, ada yang belum, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang konseling kelompok itu apa sih gitu. Jadi, konseling kelompok itu proses pemberian bantuan yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah konseli, salah satu konseli gitu. Nah, dalam konseling kelompok juga ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, kekinian, kesukarelaan. Sebelumnya, apakah sudah paham tentang konseling kelompok? Apa ya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham. Baik, kalau sudah paham, kita sepakati dulu untuk pelaksanaan konseling kelompok kali ini. Mau berapa menit? Mau 1 kali 40 menit atau 1 kali 45 menit? 1 kali 40 menit aja, Bu. 40 menit? Ya. 10. Kita sepakati waktu konseling kelompok kali ini itu 1 kali 40 menit ya. Di sini saya akan meminta teman-teman semuanya untuk menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Jadi mau dari siapa dulu? Boleh, silakan. Aku dulu, Bu. Boleh. Jadi, Bu, aku tuh sekarang tuh jadi sering tidur di kelas sampai ditegur sama wali kelas, Bu. Karena tidur terus di kelas gitu. Oh, sampai ditegur itu. Iya, Bu. Oke, yang lain? Kalau aku tuh kalau di kelas suka males ngapa-ngapain gitu. Kayak belajar juga nggak semangat. Kurang motivasi belajar gitu ya. Kalau aku lebih suka ngerasa minder gitu. Mulai dari dideketin cowok, minder ke depan, pokoknya minder aja gitu sama yang lain. Berarti ini ya, insecure berarti ya. Nah, dari masalah teman-teman, masalah siapa yang akan kita bahas dalam konseling kelompok kali ini? Yang paling yang paling urgent gitu masalahnya, yang paling harus diselesaikan secepatnya gitu. Kalau menurut saya itu permasalahannya Hanifah. Karena tadi tuh insecure ya, apalagi kalau insecure kan kayak tadi tuh kayak ke depan ya malu kayak gitu. Kalau kata aku itu emang harus segera diselesaikan sih, Bu. Oke. Bu, saya ikut aja sama Sila. Oke, berarti yang kita bahas dalam konseling kelompok kali ini tentang insecure ya, masalahnya Hanifah. Ibu minta untuk Hanifah bisa menceritakan ulang secara detail permasalahan yang sedang dialami oleh Hanifah itu seperti apa. Silakan. Bu, jadi saya tuh pernah dideketin sama satu cowok. Dia tuh ganteng dan saya tuh suka ngerasa minder gitu, nggak pantas gitu buat dia. Apalagi suatu waktu ada juga nih cowok kakak kelas ya terkenal gitu, juara umum. Nah, aku ngerasa nggak pantas gitu, padahal menurut teman-teman padahal aku tuh seimbang gitu, cocok gitu sama dia, tapi aku ngerasa nggak pantas. Dan kalau misalkan ke depan nih, padahal aku tuh bisa, tapi aku ngerasa takut, malu gitu, takut salah. Tapi pas orang lain yang ke depan, mereka tuh benar, apa yang aku tadi dipikiran itu benar. Ya, gimana gitu? Gimana?
Gimana teman-teman, mau ada yang menanggapi tentang permasalahan yang sedang dialami Hanifah? Seperti apa gitu? Silakan. Aku Boleh. kan tadi tuh kayak minder gitu ya. Nah kalau kata aku Hanifah tuh eh, eh, kesampingkan dulu gitu mindernya. Kan tadi Hanifah ngerti nih sama yang ininya. Kalau kata aku mending fokus ke eh, apa ya, kelebihan yang Hanifah punya dulu gitu. Jadi jangan mikirin dulu kekurangannya, karena kalau kita udah punya potensi pasti kita tuh harus ini dulu sih, ngeiniin keberaniannya dulu. Jadi kayak lebih percaya diri lah, kayak gitu sih kalau kata aku. Aku Oke. jadi gini ya Bu, sebenarnya aku juga pernah kayak minder sama orang, dan menurut saya Bu itu alasannya itu karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayak pacar kita tuh gini nih, contohnya saya punya pacar nih, pacar saya tuh gini 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 gini, terus saya tuh malah membandingkan dengan temannya. Kayaknya temannya tuh lebih dari saya, jadi kayak tuh saya tuh minder dan insecure gitu ya Bu. Padahal kan kenapa dia mau pacaran sama saya juga kan pasti ada kelebihan gitu yang dia lihat dari saya. Nah mungkin jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena sejatinya manusia itu memang unik. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan, sehingga ya kita mengoptimalkan saja kelebihan kita gitu daripada memikirkan kelemahan kita gitu. Terus kan tadi kalau ke depan tuh sering minder ya. Nah, contohnya itu kan kalau ke depan tuh pasti presentasi ya. Nah, presentasi. Nah, gimana sih cara menyelesaikan supaya kita nggak minder, gugup gitu ya, berbicara di depan. Ya, jadi sebelum kamu mau ke depan, contohnya tuh kayak mau presentasi nih, kamu tuh harus apa namanya tuh kayak mempersiapkan terlebih dahulu gitu. Apa sih? Aku harus ngomong apa sih di depan gitu. Aku harus kayak gimana sih gitu, aku berdirinya kayak gimana sih. Jadi harus belajar latihan terlebih dahulu, sehingga kita tuh pede aja gitu, nggak insecure sama orang yang lebih pintar atau gimana. Kayak bodo amat, karena saya udah belajar, saya udah berusaha, ya mungkin itu hasilnya gitu. Nah kalau menurut saya gitu sih Bu. Nah, gimana Hanifah setelah mendengar tanggapan dari teman-teman, gimana nih? Apakah ada yang mau ditambahkan atau mungkin sudah mengerti apa yang harus dilakukan, seperti apa gitu? Ya, menurut Hanifah apa yang telah saya tanggap dari teman-teman semuanya, mungkin saya akan terima dan saya coba lakukan apa yang seperti teman-teman katakan. Jadi saya tuh kadang emang suka ngebandingin diri saya dengan orang lain pas emang dideketin sama cowok tersebut, karena emang pasti adalah perempuan yang lebih dari saya gitu, dari Hanifah. Sedangkan saya tuh gini nggak seperti ya kayak teman-teman yang lain gitu. Oke, baik. Nah, Ibu juga sedikit menambahkan ya. Sebenarnya apalagi di usia sekarang yang masih sekolah, sebenarnya harusnya itu fokusnya belajar gitu. Jangan terganggu hanya karena pacaran, apalagi yang pacarannya itu menyebabkan kita tuh jadi insecure. Berarti itu ya udah pacarannya menuju pacaran yang nggak sehat dong gitu ya. Harusnya jadiin pacaran itu, pacar kita itu sebagai suatu support system buat belajar gitu. Nah mungkin gimana Hanifah? Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Apa sudah cukup? Ya baik sih. Oke, kalau sudah cukup, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, mungkin karena waktu sudah menunjukkan 45 menit, sudah habis ya. Kita tutup saja kegiatan konseling kelompok kali ini. Sebelum kita akhiri kegiatan konseling kelompok kali ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau mimpin? Silakan. Saya lagi. Boleh. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya, Ibu minta untuk mengisi ini terlebih dahulu. Oke, sekian dari konseling kelompok kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.